layak sepantasnya tidak apa-apa. Kami memuji Engkau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih mulia. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit Ia memberikan kehidupan. Dari sebab itu di seluruh kami umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermana memuliakan keagungan sambil henti-hentinya bernyanyi.
pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, Dia Tuhanku dan Allah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya kamu percaya kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat jenak, dan yang tak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kuasa Allah telah memelihara kamu karena itu.
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi. Kamu percaya pada Dia, sekalipun sekarang ini kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang lega dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan hidup, yaitu keselamatan jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Kita merayakan hari Minggu Paskah kedua. Juga kita merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Minggu Kerahiman setelah Minggu Paskah. Minggu Kerahiman ini bukan buatan manusia atau bukan kesepakatan para musuh yang dulu-dulu sudah tetapkan Minggu Kerahiman, tetapi oleh Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada Santa Faustina. Khususkanlah bagiku minggu pertama sesudah Minggu Paskah untuk endosa yang malu. Disitulah kerahimanku akan mengalir, membasuh, membalut dosa-dosa yang mengakibatkan luka pada jiwa manusia. Kerahiman dari bahasa Latinnya misericordia. Dulu pada tahun 2015 kita selalu mengenai misericordia Siul Pater. Dalam bahasa Ibrani Hesed atau rahim Indonesia kandungan rahim ibu, kandungan ibu. Rahim adalah sifat kasih Allah yang serupa dengan rahim seorang ibu. Kalau berbicara tentang rahim ibu, di situ ada melindungi, ada menghidupan, mengangkat, memberi hidup, memberi pertumbuhan, menjaga dan menerima nafas syaraf. Itulah rahim ibu. Seperti janin tidak bisa hidup dan berkembang tanpa rahim seorang ibu, demikian juga manusia tidak dapat hidup tanpa kasih kerahiman Allah. Makanya anak kecil lahir menangis karena di dalam rahim dunia yang kecil itu aman, tidak ada kepalsuan, pemberian tanpa syarat, pemeliharaan. Ketika anak lahir dia menangis karena dia keluar dari tempat yang paling indah. Itu juga yang disebutkan dengan rahimah ilahi, kasih Allah yang tanpa pamrih. Kemudian, mengapa perlu mengkhususkan sebuah hari untuk merayakan Minggu Kerahiman Allah? Karena dunia sangat membutuhkan Minggu Kerahiman. Dunia membutuhkan kerahiman. Berhadapan dengan keadilan Allah, tidak ada satupun kita yang selamat. Kalau kita mau diukur berhadapan dengan Tuhan, pakai kekudusannya, pakai keadilan, berarti tidak ada yang selamat. Satu hidup, satu tidak bisa membuat kita tahan di hadapan keadilan Allah. Gosip saja tidak bisa. Bayangkan bagaimana carinya manusia kalau tidak ada kerahiman, hanya ada keadilan Allah. Mata harus ganti mata, karena Allah itu kudus.
Noda kecil sudah membuat kita cacat. Bersyukur kita punya Allah memberikan kepada kita selain di sisi keadilannya juga ada kerahiman. Kerahiman itulah yang memampukan kita untuk menghadap Tuhan, untuk pengharapan akan surga. Kalau tidak ada kerahiman, selesai. Kita semua itu lenyap dan binasa. Seperti kata Petrus, jika demikian Tuhan, siapa yang selamat? Karena kalau kita mau berbicara saja tentang keadilan. Yang kemudian, apakah kerahiman Tuhan merubah orang? Di dalam bacaan ini, bacaan pertama tadi kita temukan kerahiman Tuhan itu merubah kisah hidup jemaat pertama dalam bacaan pertama. Waktu sebelum Yesus tersalib, para murid berebut kekuasaan. Orang-orang dekat Yesus mulai negosiasi. Tuhan, anakku satu di kiri, di kanan, satu di kanan. Apabila engkau datang kembali sebagai raja, ingat diri. Kenapa ada pembasuhan di kamis putih? Karena semua tidak mau melayani. Maka Yesus turun untuk membasuh. Sebelum kurban salib itu tidak ada yang mau melayani. Tetapi setelah peristiwa salib, mereka membagikan kepunyaan mereka sebagai milik bersama. Kerahiman Allah sudah merubah orang. Pertama-tama jemaat pertama. Kedua, kerahiman Allah juga merubah para murid. Bacaan Injil hari ini, murid-murid takut, kunci diri. Yesus masuk dan katakan damai sejahtera, dan mereka berani keluar menghadapi dunia. Gurunya sudah mati, muridnya jelas tahu, mental jatuh, yang dielu-elukan sebagai raja dibunuh dengan ganas. Secara manusiawi, murid-murid takut, tetapi kerahiman Allah mengubah mereka yang takut menjadi pewarta dan berani. Kerahiman Allah merubah mereka. Yang ketiga, Rasul Thomas, dari yang tidak percaya. Sekali-kali aku tidak melihat lubang pada tangan dan kakinya, dan jujurkan tanganku pada lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. Tetapi ketika melihat Tuhan, justru Thomas sampai pada tingkat pengakuan yang tertinggi. Dia Tuhanku dan Allahku. Murid-murid masih ragu di keinianku, Thomas sudah lebih duluan. Dia Tuhanku dan Allahku. Kerahiman merubah orang yang ragu-ragu menjadi sungguh beriman. Yang kemudian kerahiman juga merubah pendosa menjadi orang yang bertobat. 3 contoh tadi itu berada pada jemaat pertama. Contoh terakhir, ketika Yohanes Paulus kedua ditembak dan dia kemudian mengampuni Mehmet Ali sebagai penembak, apa yang terjadi? Mehmet bertobat dari pembunuh berdarah dingin, dari penembak sniper, pencabut nyawa orang, bertobat dan meninggalkan pekerjaannya. Kerahiman Tuhan merubah kejahatan menjadi kebaikan. Saudara-saudari terkasih, dalam pesta kerahiman ilahi ini kita diberikan 2 hal. Pertama, harapan untuk para pendosa. Pesta kerahiman ilahi menjadi harapan untuk kita para pendosa. Pada Allah ada belas kasih dan pengampunan. Kerahiman Tuhan jauh melebihi dosa-dosa kita. Asalkan kita mau datang kepada rahmat itu melimpah, hanya kita mau bersedia untuk limpah dari rahmat sumber yang berkelimpahan itu, atau kita masih enggan. Kerahiman ilahi juga hendaknya memberi teladan kepada kita supaya kita juga berbelas kasih dan mengampuni seperti Allah yang mengampuni. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Ingat, kita berbuat salah itu manusiawi, tetapi pengampunan itu ilahi. Dengan mengampuni, kita mengambil bagian di dalam kerahiman Allah, Allah yang mengampuni. Kita berjuang, kita belajar supaya dalam minggu kerahiman dan seterusnya kita menyadari
menyadari kerahiman Allah yang melimpah, dan kita juga menjadi seperti Allah yang Maha Rahim, yang berbelas kasih kepada sesama. Amin.